percaya hari-hari ini Kau rawat bangsa kami, Kau pulihkan bangsa kami, Kau bangkitkan bangsa kami, Kau curahkan kuasa-Mu atas bangsa kami. Kami akan melihat temuan yang besar terjadi atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Kau curahkan kuasa-Mu atas Indonesia, dengan melihat satu gelombang penuh yang besar terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore ini. Kami berterima kasih, kami bersukacita kalau bangsa kami berulang tahun merayakan hari kemerdekaan. Kami bersyukur kami orang-orang dipanggil dan dipilih Tuhan, kami juga orang-orang yang merdeka dari Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang mengalir diri kami semua dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan. Kami terima kemenangan hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus mengatakan amin. Dan merdeka, merdeka. Saya berdoa Bapak Ibu. Mari kita terus dengan pujian ini sebagai doa dari hadapan Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami, ini doa kami atas negeri kami yang kami kasih, kami cintai. Terima kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya Kau rawat Indonesia, nyatakanlah kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya Kau rawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan
segala raja. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segala. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja. Kami agungkan dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segala. Yesus Tuhan, atas kebesaran. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Ini doa kami, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas. Cuma Tuhan segala. Yesus Tuhan, Yesus Yesus Raja, segala. Ini janji kami di hadapan Tuhan kami. Amin. Lagi-lagi coba Tuhan katakan Yesus Tuhan, Yesus. Adakan Indonesia atas Indonesia. Ini janji seruan kami sore ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala raja. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas. Sekali lagi, Yesus Tuhan atas Indonesia. Yesus Raja segala. Kami tinggikan dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segala. Nama-Mu Yesus di atas segala. Nama-Mu Yesus di atas segala. Kami sembah, kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami berterima kasih buat sore ini. Ini doa, ini seruan kami. Yesus Tuhan adalah Raja, Tuhan dan Allah kami atas Indonesia. Terpuji nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Merdeka. Merdeka. Kayaknya siap game, siap dapat hadiah ya Kak Adi. Kita percaya Tuhan memberikan kita kuasa atas hidup kita, amin, untuk menjadi orang menang, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan sudah ada pada Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Doa kami di hadapan-Mu. Indonesia di hati-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah nama Tuhan.
ajaib dan penuh, ajaib dan penuh berlalu. Satu hati kami datang, kerajaanmu kekal selamanya. Mari berseru dalam Tuhan. Kaulah Raja
Kita mendengarkan saksian pujian dari pengurus. berdoa. Mari kita satukan hati di dalam doa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah naikkan pujian Tuhan kepadamu ya hadirat turun Tuhan atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau atas rahmat dan anugerah Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami telah mendapat kemerdekaan
dan sejati Tuhan. Kami telah dibebaskan dari keperhambaan dosa dan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan membawa persembahan kami Bapa. Kami mengucap syukur Kau memberkati kami lebih dalam Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami bawa Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Allah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Allah tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Ini doa kami, seruan kami dalam ini Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Mari sama-sama kita berdiri, saudara.
kami rindu bangsa kami Indonesia selalu ada di hatinya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau pandang anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, yang terus berdoa untuk pemulihan, untuk bangsa ini semakin membuka hati untuk menerima tentang kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapa, kami terus berdoa di tempat ini. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam perayaan HUT RI ini Bapa, bukan sebuah kebetulan, karena kami percaya bukan hanya secara jasmani kami merdeka, tapi secara rohani pun Tuhan mau memberikan kami kemerdekaan, kemenangan, mujizat, pertolongan di tempat ini. Sehingga kami imani Tuhan, yang sakit Tuhan lawat, sembuhkan mereka semua, yang lemah mengalami kekuatan yang baru, bahkan segala bentuk intimidasi, ikatan roh jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus hadirlah, berbicara buat kami di tempat ini. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati Tuhan. Segala roh intimidasi yang mengganggu hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ya, saya senang bisa ada lagi di tempat ini, berjumpa dengan Bapak Ibu ya. Terima kasih buat undangannya. Kita percaya bukan kebetulan. Katakan amin saudara. Amin. Haleluya. Berkaitan dengan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, yuk kita juga akan berbicara tentang hal itu saudaraku. Kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Oke, kita baca bergantian ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yang keras 31. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, 36 bersama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. 17 Agustus kemarin bangsa kita genap ulang tahun yang keberapa? 79. Amin saudaraku. Ini buat sebuah bangsa, ini umur yang sudah dewasa. Dan kalau kita ingat perjuangan para pahlawan kita, saya percaya jutaan orang yang berkorban jiwa dan raganya. Betul tidak? Begitu banyak darah yang tercurah saudaraku. Dan tujuannya untuk mewujudkan satu kata, yaitu apa? Merdeka. Ketika dijajah itu tidak enak. Karena apa? Semua yang baik dari bangsa ini diambil oleh penjajah. Kita nggak bisa nikmati. Makanya di zaman perang dulu orang Indonesia kecil-kecil, betul tidak? Semampai, semeter nggak sampai saudara. Karena kurang gizi. Padahal negaranya kaya. Tinggal tabur begitu sih tumbuh saudaraku. Kus Plus juga lagunya begitu ya kan? Tongkat bisa numbuh katanya. Benar-benar surganya dunia mungkin ada di sini salah satunya saudaraku. Berkatnya begitu melimpah tapi tidak bisa kita nikmati. Itu dia ketika bangsa ini dijajah. Nah, ketika perang dulu dengan Belanda, dengan Jepang, tentara kita bisa membedakan mana teman, mana lawan, betul tidak? Dari mana? Contohnya dari apa ya? Penampilan secara fisik. Orang Belanda kan tinggi, putih-putih, kita pasti beda, kita sawo matang saudara. Orang Jepang putih ya kan, gitu. Dan kemudian baju tentaranya juga beda, alat perangnya juga beda. Kita sebagian besar alatnya sederhana, bambu runcing atau yang lebih canggih sedikit, senapan itu pun yang sederhana. Dan yang lebih detail perbedaannya bahasa.
Ketika kita mendengar orang berbicara, ini teman nih, ini teman kita. Tapi ketika mendengar orang Belanda, orang Jepang berbicara, ini musuh. Artinya musuhnya mudah untuk dideteksi, dikenal. Tetapi saya mau katakan saudaraku, ada satu peperangan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan peperangan secara fisik, yaitu peperangan rohani. Karena musuh Bapak Ibu dan saya tidak terlihat. Dengan mata jasmani kita ini, walaupun nggak minus, nggak plus, kita nggak bisa lihat roh jahat yang sedang bekerja berusaha menyerang hidup kita, saudara. Kita akan peka bisa melihat pekerjaan dia selama kita connect dengan Tuhan, selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dan seperti bangsa kita ketika dijajah oleh bangsa-bangsa asing, maka semua yang baik dari bangsa ini dikeruk, diambil. Nah, sama orang ketika hidupnya dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan, maka segala yang baik yang Tuhan berikan buat hidup dia, buat keluarganya, itu akan dicuri roh jahat. Itu saudara. Jadi roh jahat itu akan mencuri semua yang baik yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ada satu ayat yang luar biasa, coba Efesus 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Ayat ini pasti kita sudah sering baca. Ayat yang terkenal, saudara. Oke, kita baca sama-sama yang keras ya. 2, 1. Karena perjuangan kita bukanlah melawan, terus ya, terakhir Tuhan katakan demikian. Karena perjuangan kita, katakan perjuangan kita. Ini bisa berarti peperangan kita ya. Bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging ini manusia, sesama saudara. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi musuh kita bukan sesama kita. Walaupun setan bisa pakai orang di sekitar kita untuk menyerang kita. Benar gak? Sama seperti ketika setan memakai ahli Taurat. Setan tahu, dia pernah berusaha untuk frontal kepada Yesus, menyerang Yesus secara langsung. Roh jahat ini ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam kan, setan datang ya, mau nantang Yesus. 3 kali dia nantang Yesus. Yang kerennya apa Bapak Ibu? Yesus mengalahkan roh jahat ini bukan pakai senjata peperangan duniawi, tapi memakai firman. Jadi orang Kristen kita perlu baca dan menghafal firman. Katakan amin. Karena ini senjata kita. Gitu. Musuhnya terlihat, ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan orang di sekitar. Walaupun bisa dipakai oleh roh jahat itu. Contoh, Yudas, ya, dipakai roh jahat berkhianat, menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Kemudian Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Jadi setan tahu dia tidak mampu menyerang Yesus secara langsung, dia pakai orang-orang di sekitar Yesus yang bukan celah. Nah sama Bapak Ibu, jangan kaget kalau nanti tiba-tiba orang di sekitarmu ada. Pasti bukan celah. Gitu. Nanti bisa dipakai jadi agennya roh jahat berusaha menyerang kita. Nah Tuhan katakan demikian. Tapi musuh kita ya, tolong dibuka lagi ya tadi, bukan orang saudara kita yang ada di sekitar kita, tetapi ini pemerintah-pemerintah. Katakan pemerintah-pemerintah. Yang kedua apa? Penguasa. Yang ketiga penghulu dunia. Yang ketiga, keempat, roh jahat di. Ini apa maksudnya? Pemerintah, penguasa, penghulu. Ini bukan penghulu pernikahan ya, bukan. Terus yang terakhir, roh jahat di udara. Ini hierarki roh jahat, tatanan struktur kepemimpinan roh jahat. Roh jahat itu pemimpinnya satu. Kalau bahasa Alkitab namanya iblis. Kalau kita cek di Alkitab, iblis itu dia singular, artinya cuma satu orang. Tapi kalau Satan atau setan itu plural, lebih dari satu. Jadi leadernya itu iblis, Lucifer. Nah di bawah dia itu ada jenderal-jenderal, saudara. Penguasa-penguasa teritorial, penguasa daerah. Makanya kalau contoh di Las Vegas Amerika ya, roh teritorialnya apa? Itu roh perjudian dan roh perjinahan, roh jina cabul. Bapak Ibu kalau ke Las Vegas, itu hotel mewah kiri kanan, itu mengekspos, menawarkan kenajisan dengan secara vulgar. Dan Bapak Ibu masuk ke setiap hotel, itu pasti ada kasino.
Dan orang kalau masuk kasino itu bisa 1 minggu, 2 minggu gak keluar, selama masih ada uang di dalam dia. Fasilitasnya begitu lengkap, saudara. Ya, kalau di New York itu roh kekerasan, roh kematian kuat di situ. Nah, Indonesia ada nggak? Ada roh teritorial. Jakarta ada, Surabaya ada, bahkan yang menguasai Indonesia ada. Bahkan kalau jenderal-jenderalnya roh jahat itu ada. Contoh penguasa laut ada, ya. Penguasa darat ada, penguasa udara ada, saudaraku. Kalau penguasa laut di Indonesia yang terkenal Nyi Roro Kidul. Tapi kalau di Amerika beda lagi namanya. Tapi spiritnya, rohnya sama. Nah ini posisinya dia udah pimpinan. Kalau yang paling rendah itu tuh roh jahat di udara. Contohnya kalau Bapak Ibu lewat pengkolan bunyi hihihi. Nah itu yang paling ceres, saudara. Ya kan? Kalau lagi di rumah diam tiba-tiba pintu dibanting jubrak gitu. Pernah nggak? Lagi diem tiba-tiba ada yang ganggu di rumah. Ada yang pernah? Saya pernah mendoakan satu rumah jemaat, saudara. Rumah yang besar, dia baru beli. Tapi baru masuk, roh jahatnya banyak. Rupanya dia nggak tahu di rumah itu pernah terjadi pembunuhan, saudara. Tetangganya pun nutupin. Dia beli. Wah, rumah itu benar, kita masuk berat sekali. Ya, tapi kita punya iman lah. Nama Yesus di atas segalanya. Kami doa di lantai 2 lagi pujian penyembahan, pintu gede, saudaraku. Rumahnya gede, jadi pintunya otomatis gede kan. Dua daun pintu, 1 daun pintu tuh semeter lebih lebarnya, tingginya sekitar 2,5 meter. Tiba-tiba pintu itu tertutup, tiba-tiba dia ngebuka dan ngebanting tuh. Wah, pada ketakutan. Saya bilang tenang. Biasanya kalau begitu dia tahu, dia nggak lama lagi akan diusir. Amin, saudaraku. Jadi nggak usah gentar, tenang aja. Dan puji Tuhan, Tuhan bersihkan rumah itu. Jadi yang begitu tuh, itu yang paling kecil tuh, saudaraku. Tapi saya mau katakan, kalau yang sama kecilnya aja kita nggak bisa menang, jangan harap kita bisa menang sama yang untuk penghulu, penguasa, pemerintah, atau leadernya. Tapi Tuhan katakan, saudara, semua ini tidak bisa mengalahkan kita. Tuhan beri kita kuasa yang besar, katakan amin. Bahkan Tuhan yang katakan, kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Kenapa ular? Bapak Ibu ingat tidak? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, roh maut, ular tua itu, kepalanya diremukkan oleh Tuhan, oleh tumitnya Yesus. Itu kuasa, dan kuasanya Yesus diberikan buat Bapak Ibu, buat gerejanya, buat para hamba Tuhan, buat para pelayan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita diberi kuasa, makanya Tuhan katakan kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Jadi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, dia berikan buat Bapak Ibu dan saya. Dahsyat gak? Dahsyat. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu harus paham, iblis, setan itu, dia bukan siapa-siapanya Tuhan. Kalau dia bukan siapa-siapanya Tuhan, dia juga bukan siapa-siapanya kita. Artinya dia tidak ada kuasa atas kita. Amin. Asal ada syarat. Asal kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bicara tentang kemerdekaan, saudaraku, ternyata saat ini tidak sedikit orang Kristen, ya, dia bebas, dia bisa ke kantor, dia bisa jalan-jalan ke mall, bahkan dia bisa pelayanan. Tapi ada 1-2 area dalam kehidupan dia masih dijajah roh jahat. Contoh begini, secara ekonomi dia diberkati, ya. Kesehatan sangat sehat, tapi pernikahannya jatuh bangun, ribut terus. Masalah yang sepele yang harusnya bisa berkata, maaf Pak, udahlah, masalah kecil udah kita damai aja ya. Harusnya begitu ya, tapi bisa loh, itu harus dibahas dan bisa ribut panjang, bisa meledak satu rumah, sehingga suasana rumah itu bertahun-tahun keadaannya perang seperti itu. Sehingga anaknya dari kecil sampai besar bosan melihat kondisi orang tuanya kayak begitu. Sehingga apa? Anak-anak trauma, bahkan kepahitan. Di mana? Di rumah, di tempat di mana harusnya dia nyaman dekat dengan orang tua. Justru sekarang, percaya tidak Bapak Ibu, banyak anak muda kepahitan di rumah kepada mama papanya. Penyebabnya itu, saudara. Kalau nggak ada pernikahan yang mulus, yang setuju bilang amin dulu. Sebagian besar pasti sudah menikah, sudah pernah berkeluarga. Bapak Ibu jauh lebih senior dari saya banyak. Ya, ribut-ribut dikit, kadang orang bilang bumbu dalam pernikahan. Benar nggak Bu ya? Tapi kalau rutin, seminggu, hampir tiap hari, bahkan sehari 2-3 kali kayak makan obat, saudaraku. Berulang terus
usia sampai anak, aduh capek gitu ya kan. Artinya ada sesuatu di dalam pernikahan itu. Artinya pernikahannya masih dijajah roh jahat. Dia mungkin di pekerjaan diberkati, kesehatannya oke, tapi pernikahannya babak belur, dia belum menang di situ, saudara. Ada orang yang secara pernikahan happy, romantis Bapak Ibu. Jalan ke mall gandengan tangan terus. Udah 30 tahun gandengan tangan terus, nggak pernah bilang, suaminya nggak pernah bilang, "Bang, lepas dong keringetan tangan gue," nggak gitu. Tetap digandeng seperti pertama kali jatuh cinta, ya kan. Kesehatan oke, tapi ekonomi nih bergumul. Proyek udah di depan mata, tiba-tiba seperti ditiup. Proyek udah mau tanda tangan, tiba-tiba pindah ke orang lain. Ya, ada pernah ngalamin gitu nggak? Hah? Ada ya? Kalau sekali dua kali mungkin itu memang Tuhan tidak izinkan kita ambil. Ya, mungkin Tuhan tahu kalau kita ambil itu bahaya buat kita. Tapi kalau kejadiannya terus menerus bertahun-tahun, dari anak kecil sampai anak besar, sehingga semua kekurangan, berarti ada sesuatu. Berarti ekonomi kita masih dijajah, saudara. Berarti kita belum menang di situ. Artinya masih ada ikatan di situ. Atau secara ekonomi oke lah, dia diberkati, saudara. Mau beli apa aja, mau jalan kemana bisa, ada berkat dari Tuhan. Pernikahan romantis, tapi kesehatan ya, nah ini dia. Saya berapa kali berjumpa dengan orang yang begitu, saudara. Dikit-dikit, "Pak, telepon, saya sakit. Pak, doakan saya di ICU. Pak, doakan saya di UGD, masuk rumah sakit." Dalam hati saya, kok kayaknya rumah sakit jadi hobi ya. Orang mah jalan-jalan ke mall, ini ke rumah sakit gitu, ya kan? Buat dia uang nggak masalah gitu, tapi hidupnya begitu. Sakitnya lama, sembuh sebentar sakit. Ya, sakitnya lama, sembuh sebentar sakit. Nah, saya pernah di sini nih. Jujur, saya pernah di sini. Masih muda waktu itu, usia kuliah. Sampai saya takut. Karena dokter berkata, "Kamu masih muda kok, begini kondisi kamu." Bayangkan kalau dokter yang ngomong gitu sama kita. Dan yang paling saya takuti tidur. Karena setiap kali mata saya tutup, saya lihat roh jahat mau cengkram saya, mau cabut nyawa saya. Jadi saya takut tidur malam. Tapi badan saya lemah. Bayangkan, masih muda, umur 20-an, di bangku kuliah, mau turun tangga dari kos-kosan lantai 2, itu saya mesti pegangan. Kalau enggak mampu jalan. Kaki saya nggak kuat menopang badan saya, saudara. Gak bisa. Sampai saya nangis, "Tuhan, apa yang salah dengan saya?" Saat itu saya benar-benar sendirian, gak ada teman berdoa, merantau jauh dari keluarga, orang tua pun tidak dekat sama Tuhan, ya kan? Sendirian. 5 kali mau mati, rasanya setan mau cengkram saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, saudara. Suatu saat saya datang ke acara Natal, ya, ke Istora Senayan, saya duduk paling atas di belakang. Ketika mau altar call, saya maju. Tapi karena namanya altar call-nya tempatnya jauh, saya turun pelan-pelan ya kan, karena lewat tangga tuh, saudara. Kaki saya lemes sampai ke depan. Pendetanya udah nggak ada karena saya kelamaan. Ya nggak ada. Siapa yang goyang saya dong, saya bilang. Tapi puji Tuhan, salah satu tim dari pendeta ini datang. "Mau didoain apa, Nak?" Wah, dengar kata "nak", kayaknya saya merasa yang perangkul saya. Saya masih umur 20 sekian loh waktu tahun 96, saudara. Akhirnya saya bilang, "Pak, doakan saya sakit, Pak. Saya sakit." Dia doa nggak sampai 10 detik. Dia bilang, "Kamu percaya Yesus sembuhkan kamu hari ini?" "Amin, Pak. Dalam nama Yesus, Tuhan mohon belas kasihan-Mu buat anak muda ini. Hari ini sembuhkan dia atas semua sakit penyakit. Dalam nama Yesus." Dia langsung buru-buru balik. Tiba-tiba saya bilang, "Amin." Percaya nggak? Detik itu saya balik badan. Semua yang saya rasa sakit, pergumulan saya bertahun-tahun itu hilang seketika, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di situ saya mulai jatuh cinta sama Tuhan. Di situ saya mulai merasa bahwa dulu saya kuat logika. Laki-laki biasanya kuat logika, benar nggak Pak? Kalau nggak dicitak dulu, nggak istilahnya nggak jatuh dulu, nggak akan percaya. Matematikanya kuat, logikanya kuat. Tapi mulai saat itu saya mulai percaya apa yang namanya mujizat. Mujizat artinya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Dan saya dilepaskan di situ, benar-benar merdeka secara kesehatan, saudaraku. Ya.
Tapi kemudian saya pernah sakit juga. Pekerjaan saya dulu merawat pasien. Saya bukan dokter, tapi dulu pekerjaan saya merawat pasien. Jadi saya tahu pasien kalau udah nggak lama nih. Saya tahu di depan mata saya udah banyak yang lewat gitu ya kan. Suatu saat saya sakit, dan menurut penilaian saya, diagnosa saya harus dirawat. Karena udah saya menganggap itu mengancam nyawa saya. Tapi saya nggak mau gegabah buru-buru ke dokter. Saya nggak anti dokter, mertua saya dokter sudah. Akhirnya saya ajak istri doa. Kita doa yuk, tanya sama Tuhan apa yang dia harus lakukan. Kita doa. Tuhan bicara sama istri saya. Puji Tuhan, istri saya seorang pendoa syafaat dan Tuhan sering bicara lewat dia. Percaya nggak? Tuhan bilang begini. Bilang sama Fidel, aku akan sembuhkan dia di rumah. Tidak usah ke rumah sakit. Sementara otak saya ke rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan bilang, nggak perlu ke rumah sakit, Tuhan akan sembuhkan. Coba itu tantangan iman loh Bapak Ibu. Kalau saya nggak percaya sama istri, mungkin saya akan berkata, tes lagi deh, itu suara Tuhan atau suara siapa itu? Kalau bukan suara Tuhan, tangking, mungkin begitu ya. Cuma saya percaya. Itu hampir 18 tahun pernikahan, udah begitu banyak yang istri saya dapat dari Tuhan, dan semua benar saudara. Betul. Puji Tuhan. Jadi dia ngomong, wah saya percaya. Di situ saya bangkitkan iman. Tiap kali saya ngacak Bapak Ibu, saya percaya aku sudah sembuh, aku menang. Setan tak berkuasa atas tubuhku. Tubuhku sudah dibayar lunas mulai dari Yesus, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Setiap bagian yang rusak Tuhan ganti dengan yang baru. Katakan amin. Gak sampai 2-3 hari tiba-tiba itu sembuh, sehat sempurna saudaraku. Amin. Benar-benar Tuhan buktikan dia dokter di atas segala dokter. Jadi Bapak Ibu dan saya pasti akan dilatih oleh Tuhan untuk punya iman yang kuat. Walaupun beda-beda nanti caranya. Amin. Nah Tuhan mau Bapak Ibu dan saya mengalami kemerdekaan di semua area kehidupan kita. Baik nanti di pekerjaanmu, di ekonomimu, baik di pernikahan, baik di kesehatan, baik hubungan dengan anak-anak, baik dalam pelayanan saudaraku. Tuhan mau kita merdeka. Kalau Bapak Ibu sudah merdeka, artinya menang dari semua roh jahat, lihat nanti hidupmu akan dahsyat luar biasa saudara. Apa yang sering menjadi penghalang? Coba kita buka tadi Yohanes pasal 8 tadi, ayat yang ke-34. 34 kita baca sama-sama yuk. 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah. Nah Tuhan bilang ini, setiap orang yang berbuat dosa, katakan berbuat dosa, adalah hamba dosa. Ya, berbuat dosa, hamba dosa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu dulu bertobat, terima Yesus, jatuh cinta dengan Tuhan, jadi anak Tuhan, dibaptis, masih ada nggak bikin dosa? Saya jujur, saya masih saudara. Bener nggak? Apalagi awal-awal kita bertobat, dimana karakter kita yang lama kan masih ada ya. Roh kita sudah baru, tapi kan karakter perlu dikikis, perlu diproses. Yang tadinya pemarah untuk punya karakter yang rendah hati, punya hati yang mau mengampuni, itu perlu proses karena bertahun-tahun saudaraku. Orang yang pelit, ngedit ya kan, kemudian menjadi orang yang bermurah hati sama istri padahal tiap hari udah kasih kode keras, daster yang banyak ventilasi dipakai ya kan, tapi hati suami tidak tergerak gitu ya kan. Ya kan, dari yang suami ngedit, bagaimana untuk menjadi suami yang memberkati istri, memberkati anak. Ini perlu waktu saudaraku. Dari orang yang temperamental, dikit-dikit marah, jangankan dicolek, dilihat orang aja dia hantam tuh. Di Amerika ada orang saudaraku masuk penjara gara-gara 17 kali membunuh orang. Alasannya karena orang itu ngeliatin dia. Hanya karena diliatin, dibunuh tuh orang, 17 orang saudaraku. Ini temperamentalnya. Kalau ada istilah sumbu pendek, bener gak? Ini orang gak ada sumbunya Bapak Ibu. Langsung duar, langsung meledak Bapak Ibu, bener kan? Gak ada istilah gitu, gak ada. Ngeri banget kalau ketemu orang seperti itu ya kan. Kita lihat dia padahal kita lagi mikirin apa, kerjaan saya belum kelar ya kan, uang kuliah anak bagaimana ini ya kan. Kita ngelihat dia tapi pikiran kita sebenarnya kemana gitu. Nah, jadi saudaraku, dosa di sini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa dosa inilah yang membuat kita sebenarnya gak merdeka. Dosa inilah yang membuat kita menjadi hamba. Kalau menjadi hamba kan artinya menjadi budak, benar gak? Kalau menjadi budak artinya belum merdeka. Nah pertanyaannya, dosa yang bagaimana?
Beda. Jadi gini, ketika Bapak Ibu dan saya sudah kenal Tuhan, jadi anak Tuhan, begitu kita berdosa, ada perasaan nggak nyaman nggak di sini? Iya, itu Roh Kudus, saudara. Jangan abaikan. Contoh deh di rumah, kalau lagi sebel sama suami atau istri, kan Tuhan bilang, nggak boleh marah sampai matahari terbenam. Itu benar, saudara. Jangan bawa marah kita sampai kita tidur. Ternyata itu jadi celah setan bisa nyerang pernikahan kita. Saya nggak bohong, percaya itu firman Tuhan. Jadi buru-buru diselesaikan. Amin, saudara. Gitu. Jadi kalau kita anak Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, itu kita buru-buru minta ampun sama Tuhan. Karena Roh Kudus selalu ngomong, aduh Tuhan ampun ya Tuhan, ya tadi aku terlalu kasar sama istriku Tuhan. Aduh Tuhan ampun ya Tuhan, ya kalau aku tadi terlalu bagaimana sama suamiku, ampun ya Tuhan ya. Jadi segera pulih gitu, segera pulih. Tapi kalau yang di ayat ini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini orang yang setiap hari melakukan dosa yang sama rutin. Tuhan udah bicara tapi dia tidak gubris sampai dia kebal tidak dengar suara Tuhan lagi. Jadi artinya orang ini sebenarnya belum bertobat, belum tinggalkan manusia lamanya. Kita ketika dibaptis, ada dua kuasa Yesus yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, kuasa kematian Yesus. Katakan, kematian Yesus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus. Katakan, kebangkitan Yesus. Amin. Kapan kita mati bersama Yesus? Ketika kita tenggelam dalam air. Katakan amin, saudaraku. Baptiso itu artinya dibaptis, artinya baptiso, ditenggelamkan. Manusia lama kita mati tuh. Ya, tabiat dosa kita mati. Dan ketika kita keluar dari air, itu kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ini dahsyat, kematian dan kebangkitan. Jadi kalau roh jahat lagi menyerang Bapak Ibu, semua area hidupmu, deklarasi ini, perkatakan. Setan paling takut kalau mulut kita keluar firman. Katakan, aku sudah mati bersama Yesus dan aku sudah bangkit bersama Yesus. Roh jahat kau gak bisa menyerang pernikahanku, roh jahat kau gak bisa menyerang ekonomiku. Aku diberkati. Tuhan yang katakan bahwa aku naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Biasakan mulut kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Makanya baca firman dan hafal. Di setiap aspek hidup kita ketika diserang, jawabannya ada di sini. Kalau kau sedang sakit, katakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Katakan amin, saudaraku. Amin. Jadi dosa ini penghalang, saudara. Jadi kita harus buru-buru bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ternyata ekonomi kita sedang diserang, lihat di situ kita ada kesalahan apa di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu sampai di rumah doa, introspeksi diri, tanya Tuhan, Roh Kudus bicaralah. Kalau aku merasa di area ini aku kalah Tuhan, aku merasa di area ini aku belum menang, aku masih dijajah Tuhan. Tuhan tolong, pasti ada yang salah, tunjukkan padaku. Aku mau bertobat, aku mau menang. Amin Bapak Ibu. Lihat nanti Tuhan Roh Kudus akan katakan, saudara. Dia akan sampaikan. Karena Tuhan mau tuh kita hidupnya luar biasa. Coba tolong Yohanes 10 ayat 10, saudara. Ini yang Tuhan mau buat kita. Yohanes 10 ayat 10. Saya punya waktu berapa jam? 3 jam? Soalnya ini baru pembukaan khotbah saya, Bapak Ibu. Nggak bercanda saya. Yohanes 10 ayat 10. Yang keras. 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri, ada dua oknum penting di sini. Pencuri itu iblis dan Tuhan. Amin. Lihat apa yang iblis lakukan dalam hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kita sudah paham, binasa itu artinya melempar orang ke neraka. Tapi awal yang dia lakukan dalam hidup orang percaya, dia mencuri. Apa yang dia curi? Dia akan curi kesehatan, dia akan curi berkat. Betul. Kalau engkau tiba-tiba dapat berkat banyak, tiba-tiba ada pengeluaran aja yang enggak di luar dugaan, bayar ini, sakit ini, sakit itu, benar nggak? Gitu. Atau dia curi berkat dalam pernikahanmu. Di pernikahanmu yang ada hanya sakit hati, kebencian, tawar hati, tidak ada anggur baru di sini.
Jadi dia akan curi semua. Dia akan curi masa depan anak-anakmu. Tiba-tiba anak-anakmu jauh, memberontak, bahkan gak mau beribadah, bahkan jauh. Sekarang banyak anak muda yang memutuskan untuk jadi ateis. Saya mengucap syukur Tuhan percayakan juga banyak melayani anak muda. Anak muda sekarang banyak tidak mau percaya Tuhan, Bapak Ibu. Mereka bilang gini, kalau Tuhan ada mana? Tunjukkan sama saya. Kalau kita nggak bisa jelasin Bapak Ibu, bahaya, benar nggak? Karena saya nggak bisa lihat Tuhan, saya memutuskan untuk jadi ateis. Ngeri Bapak. Jadi artinya Bapak Ibu harus benar-benar pastikan anak-anak kita tetap dalam koridornya Tuhan. Buat apa kita dekat sama Tuhan, pelayanan sama Tuhan, anak kita diterkam setan, saudara. Jangan sampai, katakan amin dulu. Betul, di luar banyak kajian seperti itu. Orang tuanya aman, wah dia ambil pintu belakang. Lewat pintu depan setan gak bisa nyerang, pintu belakang dia masuk, saudara. Jadi dikatakan setan itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi lihat, aku datang, katakan Tuhan datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Tuh, yang Tuhan mau kita berkelimpahan. Ada orang, maaf ya, dia khotbah, dia membatasi Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan mau kita berlimpah, damai sejahtera, sukacita, ya kan? Emang benar sih, Tuhan mau secara rohani kita diberkati, tapi kita juga harus punya iman. Berlimpah artinya kesehatanmu sehat sempurna. Berlimpah artinya yang kita kerjakan Tuhan berkati berhasil. Amin. Kita harus percaya. Kita bukan artinya khotbah tentang teologi kemakmuran. No, bukan. Kita harus percaya anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, saudara. Kalau kita masih kalah dalam bidang ekonomi, that's okay. Lawan iblis itu, Tuhan katakan, maka ia akan lari daripadamu. Percaya, aku diberkati. Percaya, gimana aku mau diberkati? Aku gak punya koneksi, aku gak tahu pekerjaan yang bagus bagaimana, aku gak punya modal. Tenang, kalau kau percaya nanti Tuhan akan buka jalan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudaraku. Terlalu banyak kesaksian orang di mana hidupnya biasa-biasa, secara pendidikan biasa-biasa, tapi begitu ketika militan dengan Tuhan, jaga kerukunan suami istri. Seringkali, maaf saya harus katakan, seringkali yang menjadi penghalang berkat itu di rumah tangga nggak kompak, saudara. Suami istri beda visi sehingga ribut terus. Nah, keributan ini sebenarnya penghalang keluargamu diberkati Tuhan. Karena itu mulai saat ini jaga hati. Kompaknya kompak apa? Yuk kita kalau ada masalah redam ya. Jaga emosi. Jangan diluapkan, jangan dimuntahkan begitu saja. Benar, kan Tuhan yang katakan, di mana ada kerukunan di situ Tuhan akan apa? Alirkan berkat berkat itu sudah hukum Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, hukum Tuhan itu sifatnya mengikat, binding, mengikat. Artinya apa? Pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau rukun pasti karena hukumnya Tuhan. Sebaliknya kalau tidak rukun, ya nggak ada berkat. Jadi kalau nggak ada berkat, jangan salahkan Tuhan. Kita introspeksi dulu, pernikahanku gimana ya? Gitu. Jadi saya percaya Tuhan akan pakai Bapak Ibu dahsyat luar biasa. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, betul, Tuhan akan pakai setiap Bapak Ibu dahsyat luar biasa. Tapi untuk Bapak Ibu bisa lari kencang bersama rencana Tuhan, kita harus pastikan kita sudah merdeka di semua area kehidupan kita. Cepat lambatnya kebebasan itu terjadi tergantung ketaatan kita sama Tuhan. Betul. Ada orang yang nggak perlu lama-lama, 1-2 bulan udah tuntas semua masalah kehidupannya, udah beres. Nah, ini saya harus sampaikan. Seringkali menjadi penghambat kita maju dalam Tuhan itu kita belum kelar dengan masa lalu kita. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Termasuk trauma-trauma, kepahitan hati, ya kejadian-kejadian di masa lalu masih mengikat kita di masa sekarang. Maka itu akan mengganggu masa depan kita. Jadi pastikan masa lalu kita sudah beres di hadapan Tuhan. Katakan amin Bapak. Saya pernah mendoakan seorang ibu, dia bilang, Pak, saya kepahitan dengan suami. Ampun ibu, gak bisa Pak. Saya tanya, suami mana? Sudah meninggal Pak. Hah? Kapan? 15 tahun yang lalu. What? Suami dalam 15 tahun meninggal masih kepahitan, saudara. Betul. Teman saya dipakai Tuhan pelayanan kesembuhan. Dia mendoakan seorang ibu, pasti sembuh, kanker, payudara stadium 4, saudaraku. Maaf, keluar cairan terus. Pasti sembuh, karena Tuhan sudah berkata sama teman saya ini, ibu ini pasti sembuh.
Tapi datang lagi minggu depan, datang lagi. Kemudian Tuhan bilang, ada sesuatu yang belum kelar. Bu, Tuhan bilang ada yang belum kelar, ibu belum ngampuni. Oh udah Pak. Belum, Tuhan bilang belum. Udah Pak, berbulan-bulan berdebat sama Tuhan. Bapak Ibu pernah gak kita merasa kita udah ngampuni orang, tapi ternyata belum? Kita merasa udah ya, tapi ternyata Tuhan bilang belum. Shock gak? Shock. Nah pertanyaan ini, dari mana kita tahu ternyata kita belum mengampuni orang itu? Ayo, saya kasih waktu 2 jam, Bapak Ibu diskusi dulu. PR nih saudara. Kita gak akan pulang sebelum selesai. Enggak. Caranya gampang, begini. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan orang itu, atau kasus yang lama dengan orang itu diperbincangkan, atau kesebut namanya, karena ada orang yang bilang, aku ampuni dia asal jangan kulihat lagi batang hidungnya. Wah itu pengampunan bersyarat namanya kan. Gimana kalau Tuhan ngomong itu sama kita ya, ku ampuni kau, jangan kulihat lagi kau di hadapanku. Habis kita sudah. Gini caranya, ketika ketemu dengan orang itu, atau terjadi pembahasan tentang masalah yang pernah menyakiti kita, dan tiba-tiba di sini ada perasaan tak dikit, itu belum. Itu belum. Dan kau tiba-tiba loyo, tiba-tiba jadi melo, tiba-tiba ya itu lah. Lagu-lagu lama yang tentang hati tersayat-sayat mulai dinyanyiin lagi, ya kan? Lihatlah tanda merah di pipi. Kok nyanyi beginian tiba-tiba ya? Aduh, kok ingat lagi kejadian-kejadian itu, ya kan? Kenapa nih Tuhan? Itu belum kenal. Tapi ketika ketemu orang itu, Bapak Ibu, kan kita manusia nggak mungkin lupa, benar nggak? Tapi walaupun ingat, justru kita berkata, makasih ya Tuhan, lewat masalah dengan dia, aku belajar mengampuni. Itu artinya udah kelar tuh saudaraku. Betul. Saya bisa ngomong ini karena ngalami saudaraku. Tapi bilang, no, lu belum ngampuni, belum tuntas. Udah Tuhan, belum. Akhirnya ibu ini suatu saat bilang, iya, saya belum mengampuni dia. Sekarang ibu mengampuni, iya, saya ampuni. Begitu dia ampuni total, saudaraku, dia nangis berlinang air mata. Detik itu juga cairan yang keluar itu berhenti. Betul. Dan besoknya dia periksa ke dokter. Dokter terheran-heran karena apa? Begitu diperiksa, kankernya sudah tidak ada, saudara. Amin. Bulan lalu ada seorang, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Saya selalu bangga melayani Tuhan. Minggu lalu ada seorang wanita datang ke saya, nangis, Pak doakan. Saya belum menikah, tapi saya sudah bertahun-tahun ada benjolan di payudara saya. Saya mau ketemu dokter saya lagi nih Pak, mau check up tahunan. Saya katakan begini, kamu pasti sembuh. Saya hanya hamba Tuhan yang menyembuhkan Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Asal kau benar di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, dia kepahitan. Kamu kepahitan ya? Dia makin nangis. Iya Pak, sama orang tua saya. Lepaskan pengampunan. Kepahitan itu pintu gerbang setan bisa nyerang kamu. Kebanyakan kalau perempuan kepahitan kanker, laki-laki kepahitan serangan jantung. Ampuni sih, ampuni Pak. Doa ampuni. Tuhan sembuhkan. Minggu depan dia datang dengan berlinang air mata, tapi dengan muka sukacita. Dia bilang, Pak, puji Tuhan, dokter saya sampai bingung, benjolannya sudah tidak ada lagi Pak, dia bilang. Dan tadi minggu kemarin, ini hari apa? Selasa ya? 2 hari lalu, bapaknya datang, mamanya datang, anak perempuan ini datang lagi, dan bapaknya bilang, Pak, itu benjolan bukan benjolan biasa, itu udah kanker Pak. Dan ketika diperiksa dokter bilang sudah tidak ada, sudah disembuhkan Tuhan. Tepuk tangan yang berikan. Oh, saya semakin mengucap syukur Bapak, bahwa ternyata pertobatan itu pintu gerbang terjadinya mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan akan berikan apa? Kelimpahan loh. Dokter vonis mungkin gak mungkin sembuh, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudaraku, yuk tinggalkan semua apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tuntas. Ini harus saya sampaikan saudara. Saya percaya di sini nggak ada. Ini buat di tempat lain. Ya, Bapak Ibu mau tahu? Tadi kan saya katakan Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Amen. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Bilang amin dulu. Amen. Tapi ternyata ada satu roh jahat yang tugasnya mencuri masa depan anak Tuhan. Artinya gini, supaya rencana Tuhan yang besar tidak jadi buat kita. Sampai kita meninggal rencana itu nggak jadi.
Wah, ini bahaya, saudara. Bapak Ibu mau tahu, setan ini bekerja dalam dosa apa? Setan ini bekerja dalam dosa perzinahan, percabulan. Ketika Yusuf dicobai oleh istri Potifar, ya, Yusuf diberi rencana masa depan oleh Tuhan itu dahsyat, menjadi orang nomor 2 di mana? Mesir. Mesir itu negara adidaya seperti Amerika sekarang. Negara besar, orang Yahudi, bukan siapa-siapa, mau jadi orang nomor 2 di sana setelah Firaun. Ini rencana dahsyat, saudaraku. Tapi setan tahu nih rencana Tuhan buat Yusuf. Dia kirim roh zina cabul ini, dia pakai istri Potifar. Tujuannya membuat rencana Tuhan buat Yusuf gagal. Kalau Yusuf jatuh dalam pelukan istri Potifar, saya percaya rencana Tuhan menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir tidak akan terjadi. Tuhan akan bangkitkan orang lain. Benar nggak, saudara? Tapi dia taat. Jadi cara untuk menang atas dosa ini nggak ada yang lain. Alkitab berkata, istri Potifar berkali-kali mencoba Yusuf. Jadi bukan sekali, berkali-kali. Tapi Yusuf dikatakan dia selalu lari. Jadi hadapi dosa ini, satu, lari, saudara. Jangan petantang-petantang merasa kita hebat. Amin, saudara. Lari, betul. Makanya Tuhan melihat ketaatan dia. Gara-gara fitnah istri Potifar, Bapak Ibu tahu nggak? Yusuf 13 tahun dalam penjara. Difitnah. Bayangkan, gara-gara fitnah. Dia di penjara bukan karena dosa dia, karena kesalahan, bukan. Difitnah. Berapa lama? 13 tahun. Dari usia 17 sampai usia 30. Benar-benar diperas, dibentuk sama Tuhan. Katakan amin. Dan dia sudah lulus. Saya percaya dia sudah mengampuni. Kalau nggak mengampuni, saya percaya dia bukan 13 tahun di penjara, seumur hidup, Bapak Ibu. Mati di dalam mungkin. Karena dia nggak lulus dalam masalah pengampunan. Bapak Ibu tahu Samson? Ya, Alkitab ya. Bukan Samson yang pemainnya Benyamin ya, bukan ya. Ada kan dulu filmnya ya kan? Samson, Alkitab katakan dari dalam rahim ibunya sudah diurapi Tuhan. Ini tentara Israel yang luar biasa, mungkin kayak kebanggaan orang Filistin, Goliat gitu, saudara. Samson ini kemana berperang, Israel pasti menang. Lawan 100.000 orang, 1.000 orang rebah di hadapan dia. Kebayang gak di tentara ini luar biasa, saudara? Gak ada yang bisa ngebunuh dia. Gak ada, saudara. Tapi setan, roh jahat, roh zina cabul pakai Delila. Dan sayangnya Samson jatuh. Sehingga apa yang terjadi? Matanya buta, dicolok, tangan diikat. Dulu dia kalau diikat, dia ketawa, lepas. Begitu dia jatuh dalam dosa, urapan Tuhan hilang dalam dia. Jangan sampai urapan yang Tuhan sudah kasih, di mana untuk engkau menerima urapan itu engkau membayar dengan tetesan air mata ketaatan hanya karena tidak taat, diambil oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Gitu. Urapan diambil, mata buta dan dipermalukan. Dia jadi badut, bener gak? Kerjanya jadi badut ya, menghibur para bangsawan saat itu. Dan akhirnya dia doa, Tuhan sekali ini aja Tuhan kabulkan, berikan kekuatan itu kembali kepadaku. Tuhan kasih saat itu kekuatan itu, saudaraku, sehingga dia bisa rubuhkan tiang-tiang bangunan yang besar itu, sehingga semua orang yang mentertawakan dia, jumlahnya ribuan orang itu mati sesaat, termasuk dia. Jadi gini, saudaraku, seringkali orang kalau udah jatuh dalam dosa ini mau kembali ke posisi yang awal udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Saya percaya dalam hatinya Samson dia berkata, Tuhan pakai aku seperti aku dulu Tuhan. Tuhan gak izinkan bisa. Di Amerika ada seorang hamba Tuhan namanya Jimmy Swaggart. Bapak Ibu bisa cek ya. Dia terkenal di zamannya Billy Graham. Bapak Ibu tahu Billy Graham? Semua dunia tahu Billy Graham. Dia salah satu jenderalnya Tuhan tuh. Dia dipakai dengan karunia evangelis, karunia penginjilan. Dia kalau khotbah bahasanya sederhana loh, saudara. Tapi membawa orang bertobat. Dia kalau khotbah itu jutaan orang bisa hadir, 1-2 juta orang sekali KKR. Itu sejauh mata memandang kepala orang. Dan dia sudah membawa ratusan juta orang bertobat jadi anak Tuhan. Bayangkan, itu rumahnya saya percaya istana di surga, saudara. Karena sudah membawa ratusan juta orang bertobat. Tetapi ketika Billy Graham sedang tenar-tenarnya, ada rising star. Bapak Ibu tahu istilah rising star?
seorang pendatang baru dalam dunia pelayanan, pendeta baru, tapi melejit, terkenal langsung. Bahkan mengalahkan Billy Graham, namanya Jimmy Swaggart. Kenapa dia terkenal? Karena dia tinggi, keren, ganteng, suaranya kayak Elvis Presley. Jadi dia dipakai Tuhan dalam pelayanan pujian penyembahan. Lagu-lagu rohani yang diciptakan semua terkenal di zaman itu. Kemudian Tuhan pakai dia dengan kemampuan urapan khotbah yang luar biasa. Dia kalau khotbah seperti dinamik, meledak-meledak, orang pun dibawa ke dalam pertobatan. Pokoknya luar biasa hamba Tuhan ini. Bahkan dia diberkati, punya sekitar 60 stasiun radio Kristen seluruh Amerika. Orang punya 1-2 radio aja udah hebat, bener gak? Dia 60. Dan dia punya satu channel TV Kristen di Amerika. Yang channel TV-nya ini 24 jam itu siarannya khotbah. Kalau nggak lagu-lagu rohani, ya dia juga yang nyanyi. Khotbah. Jadi benar-benar diberkati saudara pelayanannya. Bahkan satu, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki Billy Graham. Dia punya pelayanan kuasa. Jadi dalam KKR dia bukan hanya orang bertobat datang sama Tuhan, tapi orang sakit sembuh, saudara. Orang terikat setan dilepaskan. Ini namanya pelayanan kuasa, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dia saat itu melejit, pendatang baru tapi melejit, dan ketenaran dia lebih daripada Billy Graham. Tapi suatu saat dia jatuh dalam dosa, dan ini membuat gempar dunia Amerika, kekristenan Amerika dan sekitarnya. Sehingga banyak para pengikut yang tinggalkan Yesus gara-gara dia. Kecewa sama dia, kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu tahu, dia bertobat. Dia benar-benar minta ampun sama Tuhan. Tapi ketika dia mau balik, urapannya seperti dulu. Tuhan gak kasih. Tuhan gak kasih. Dia masih hidup sekarang, usianya 90 lebih. Dia suka menangis di mimbar. Saya percaya dia mengingat, kenapa dulu aku jatuh. Mengapa dulu aku bodoh mengikuti kedagingan aku. Aku sudah pelayanan kuasa, orang sakit sembuh, mengusir setan, mengusir kuasa kegelapan. Dia jatuh. Dia minta Tuhan pakai aku seperti dulu. Tuhan gak kasih. Saya percaya Tuhan berkata, that's it, kamu di situ aja. Aku pakai ya levelnya di situ aja. Gak usah seperti dulu lah. Jadi inti dari penyampaian saya ini, saudara, jangan sampai apa yang menjadi rencana Tuhan gagal karena kita tidak taat. Katakan amin, saudara. Kekudusan itu, bagi Tuhan harga mati. Tuhan yang berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Sekarang iblis mengirim banyak agen-agennya saat ini, dan agen-agen ini terlatih, saudara. Betul. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang dulu ikut kuasa-kuasa kegelapan ini. Mereka dididik, dilatih bagaimana caranya menjatuhkan orang Kristen jatuh dalam dosa itu. Dan target mereka menyerang anak-anak muda, menyerang pernikahan-pernikahan untuk jatuh dalam dosa ini. Itulah sebabnya saya mau katakan, dunia ini semakin jahat, amin. Tapi Bapak Ibu dan saya, yuk melekatlah sama Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan, matikan kedagingan, menang atas dosa, amin saudaraku. Dan kemudian jaga hidup. Lihat nanti Tuhan akan pakai kita dahsyat luar biasa. Orang-orang yang mau bayar harga dalam ketaatan, itulah yang akan Tuhan pakai luar biasa. Haleluya. Saya mau syukur bisa di tempat ini, bisa berbicara tentang ini. Firman ini juga buat saya, saudara. Kita harus setia sampai akhir. Kita doa, kita jadi tetangga di surga. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Khurabaya sikidabaya rabaya rabaya sikida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 d. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini pada malam hari ini. Tuhan biarlah turun urapan dari surga mengalir jamah setiap mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orabaya sikira kira sikira. Tuhan, kalau ada 1-2 area dalam kehidupan kami masih kalah, Tuhan, masih ada ikatan di situ, kami saat ini mau mengalami kemenangan. Kami mau lepas dari yang jahat. Kami mau pulih dalam nama Yesus. Kami mau menang. Kami mau dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Kami tidak mau masa depan kami dicuri oleh roh jahat. Dalam nama Yesus, kami mau kerjasama dengan Tuhan supaya rencana-Mu jadi melalui kami.
pakai kami. Kami tahu kami bukan siapa-siapa, kami bodoh Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami dipenuhi oleh Roh-Mu, maka Engkau akan memakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Ini kerinduan kami. Lewat hidup kami banyak orang bertobat. Kami juga rindu lewat persekutuan doa ini banyak orang diselamatkan dalam nama Yesus. Banyak orang mengenal Engkau. Kami doa di tempat ini juga banyak terjadi mujizat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Segala bentuk ikatan lepas dalam nama Yesus. Bawa kami terus masuk di dalam kekudusan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami di hadapan Tuhan, kami mau berdamai. Kami mau melepaskan Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau dibersihkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa buat malam ini. Sungguh dahsyat Engkau luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih buat ibadah ini. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang sudah memberkati kami mengucap syukur yang mulia. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari sama-sama kita pakai berdiri dan mengakhiri ibadah kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami berkumpul di tempat ini Bapa, menaikkan syukur hati kami, bangga menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus, untuk anugerah dalam kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan saja yang boleh melimpahkan berkat, anugerah, rahmat, kemurahan, kebaikan Tuhan, memberkati dan menyertai hamba-Mu di dalam tugas pelayanan. Tuhan pakai beliau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk selalu memberitakan kebenaran-Mu dimanapun Tuhan memakai dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat perayaan kemerdekaan bangsa kami. 79 tahun. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami hidup sebagai warga negara Republik Indonesia. Kami menikmati kemerdekaan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat tahun ini, bahwa kami masih bersama-sama boleh menaikkan sukacita bersama-sama di 17 Agustus 2024 ini Tuhan. Terima kasih Bapak.
sebagai tubuh Kristus di tempat ini kami mau berdoa. Kami tidak mau Tuhan hanya merdeka setiap tanggal 17 Agustus saja, tapi kami mau merdeka di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Kami minta tuntunan terang kuasa Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap hidup taat di hadapan Tuhan. Kami takut akan Engkau Tuhan dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ada firman Tuhan yang menjadi senjata bagi kami. Setiap kami Tuhan hidup di dalam ketaatan. Kami mau Tuhan ingat akan perkataan-Mu bahwa hanya di dalam kebenaran firman Tuhan, hal itu yang memerdekakan kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar dan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi ada kemampuan, ada kekuatan di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus yang memampukan setiap kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, apapun yang menjadi medan tempur dalam hidup kami, peperangan apapun, kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan yang maju berperang di depan kami, dan kami diam saja bahwa kemenangan itu bagian kami. Di dalam Yesus kami meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Yesus kami melihat pintu masa depan yang terang. Di dalam Tuhan Yesus kami juga dimerdekakan dari setiap keangkuhan hidup, kesombongan, kedagingan, hal apapun yang selama ini membelenggu dan mengikat kehidupan setiap kami. Kami katakan dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang mati bangkit menang bagi kami. Engkaulah sumber kemenangan dan kemerdekaan itu. Engkau yang sudah tebus kami dengan darah-Mu yang suci, yang kudus. Engkaulah perjanjian yang baru itu Tuhan Yesus. Kami percaya waktu Tuhan yang maju berperang bagi kami, Engkau Tuhan menghardik menghalau setiap musuh-musuh kami, musuh ketakutan, musuh kekhawatiran, bahkan musuh-musuh lain Tuhan. Dan bagian kami adalah pemenang. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Roh Kudus, terlebih untuk PD Immanuel di tempat ini. Mari Tuhan, ikat kami dalam satu kesatuan hati. Ikat kami terus Tuhan dengan tali kasih yang sungguh berasal daripada Tuhan. Kami selalu satu hati, satu roh, satu perasaan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami datang beribadah tidak hanya untuk sebuah kegiatan rutinitas, tapi pada saat Tuhan izinkan kami hadir, kami ada. Kami beroleh kesempatan untuk menikmati anugerah di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membawa kami terus mengalami perubahan. Tidak hanya sampai kepada tahap berubah, tapi kami diubahkan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami ada, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dimulai dari Yerusalem kehidupan keluarga rumah tangga kami. Mari Tuhan, pakai kami menjadi senjata yang menyatakan kebenaran-Mu. Pakai kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati pengurus yang ada, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agung-agungkan. Engkau Tuhan hadir Tuhan, dan selalu ada di setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, jemaat kami, pengurus, pengerja, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hal apapun yang menyerang, yang datang, yang mengganggu, yang mencoba-coba Tuhan, untuk Tuhan mendeteksi kehidupan iman percaya kami di tempat ini, kami tahu Tuhan yang maju berperang bagi kami. Tuhan menghalau semuanya. Tuhan akan menghadirkan terang kuasa-Mu di tengah-tengah PD Immanuel. Tidak hanya menjadi satu komunitas yang kecil di tempat ini Tuhan, tetapi melalui hidup kami banyak orang boleh melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, ajari kami Tuhan untuk taat kepada firman, bahwa musuh kami bukanlah darah dan daging, tetapi Tuhan penguasa, penghulu-penghulu di udara Tuhan. Kami mau katakan dengan iman dalam nama Yesus, setiap tanaman-tanaman yang bukan ditanam oleh tangan Bapakku yang di surga, kami cabut sampai di akarnya. Tidak ada Tuhan kepahitan, kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Waktu itu bukan ditanam oleh tangan Bapa. Kami cabut itu dalam nama Yesus. Kami mau bebaskan Roh Allah yang kudus masuk, berkuasa, berdaulat, menghadirkan terang-Mu saja, yang membawa terang itu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan boleh selalu menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami lepaskan ada shalom bagi Indonesia,
Indonesia Tuhan selalu ada dalam genggaman dekapan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini juga milik kepunyaan-Mu, dan di bangsa ini Kau berdiri Tuhan, menyatakan, menghadirkan kerajaan Allah itu hadir atas Indonesia, dan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan yang pasti jadi atas bangsa kami. Memberkati kota-kota kami Tuhan, kota di mana Tuhan kami tinggal, wilayah tinggal kami lepaskan ada shalom, damai sejahtera Tuhan. Tuhan pakai kami, ada tetangga kiri kanan muka belakang, kami katakan ada shalom Tuhan di setiap lingkungan tinggal kami, dan banyak orang boleh melihat Engkau Yesus Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, keamanan, bahkan Tuhan kehidupan kami setiap hari berjalan ke depan pun kami bawa kepada Tuhan, karena kami tidak tahu apa-apa di depan sana, tetapi Engkau Tuhan yang mengetahui segalanya. Karena kami percaya waktu Tuhan berjalan bersama kami, tidak ada hal apapun yang perlu kami takuti, sebab Engkau Tuhan yang menjadi pembimbing kami, yang berjalan menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami di dalam perayaan kemerdekaan ini Tuhan. Kami percaya setiap jemaat PD Immanuel, pengerja, bahkan juga pengurus, setiap kami beroleh kuasa kemerdekaan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menerima berkat malam ini Tuhan. Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai segenap hidup kita dan keluarga, memberkati usaha karir pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati PD Immanuel ini mulai sekarang sampai Maranatha, dan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan